Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan baik-baik saja. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan rezekinya ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya, atau lebih tepatnya sharing mungkin ya, terkait bagaimana sih cara membangun jaringan ya VLAN dengan 3 switch dan 1 router. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan ya sebelum kita membuatnya? Oke, ya kita langsung saja mungkin ya teman-teman, tidak usah panjang lebar lagi. Kita langsung coba saja. Nah, di sini yang pertama yaitu kita harus membuat topologinya dulu ya. Nah, di sini saya sudah membuat struktur ataupun langkah-langkah untuk membangun jaringan VLAN dengan 3 switch ataupun dan 1 router. Nah, yang pertama kita di sini membuat topologi jaringan, yang kedua membuat nama VLAN itu sendiri. Ya, di sini ada VLAN 10 sampai 30 dan name-nya A dan C. Nah, nama VLAN ini tidak boleh sama. Lalu di sini yang ketiga kita inisialisasi interface untuk VLAN ya, untuk mengkoneksikan klien. Nah, di sini inisialisasi ini berfungsi untuk mendefinisikan bahwa si VLAN ini ya yang kita buat memakai interface yang mana gitu. Nah, adapun sintaks inisialisasi interface VLAN-nya adalah ya sebagai berikut. Di sini ada A yang pertama untuk VLAN 10 seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang B, sorry ini yang B ya, ini yang C. Nah, gitu. Nah, kita akan menginisialisasi nanti setelah memasukkan atau membuat nama VLAN ini. Lalu yang keempat di sini membangun koneksi antar switch. Nah, jadi kita membangun koneksi antar switch ini dengan mode trunk ya. Jadi yang berbeda dengan VLAN pun agar dapat terkoneksi di antara interface itu sendiri. Nah, di sini ada switch di sini ya. Switch 1, switch 2, lalu di sini ada interface 0, 4 dan sebagainya di sini. Nah, dan yang kelima di sini kita mengkonfigurasi router itu sendiri ya dengan alamat ataupun IP address router. Nah, untuk VLAN 10 di sini nah IP addressnya sekian. Nah, B, lalu untuk yang selanjutnya seperti ini. Nah, yang terakhir setelah kita memasukkan semua di sini data ya, udah mengkonfigurasi semua ya, atau sudah kita ikuti langkah-langkah dalam membangun jaringan ini. Nah, pasti di sini finishnya yang terakhir yaitu pengujian ya. Nah, di sini pengujiannya di sini pengujian ya. Nah, pengujian ini dikatakan berhasil ya mungkin jika masing-masing komputer yang bisa saling terhubung, baik itu yang se-VLAN ataupun yang sama satu VLAN itu ataupun yang berbeda VLAN ya. Gitu. Nah, untuk bagaimana caranya kita langsung saja ya untuk membuat topologinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuka tools ya atau software Cisco Packet Tracer saya. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat topologi dulu seperti ini ya. Nah, gambarannya di sini ada bangunan ya ataupun perusahaan mungkin dengan beberapa office bagian. Di sini ada marketing dan purchasing. Misal di sini dengan IP address yang sudah ditentukan yang tadi 10 20 30 ya. Nah, lalu di sini dengan 1 router 3 switch. Nah, bagaimana dari 1 switch ini misalkan nanti bisa bekerja ke antar VLAN itu sendiri ya. Nah, di sini kan 3 switch nih. Nah, 3 VLAN. Nah, nanti di sini bagaimana dengan interface ini ataupun visi ini ya bisa terhubung berbeda dengan yang VLAN itu sendiri. Nah, langsung saja ya di sini kita buat. Pertama kita buka di sini. Oh ya, di sini ya switchnya dulu. Nah, di sini yang 2954 saya gunakan di sini. Nah, lalu di sini untuk visinya ya. Di sini 1 2 3 ya. Oke, kita naikkan ke atas. Nah, lalu kita koneksikan dengan menggunakan kabel ya di sini ke switch ya. Nah, seperti ini. Nah, habis ini untuk mempercepat langkah dalam membangun jaringan ini, langsung kita copy saja. Nah, copy. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal tarik saja ya. Lalu di sini
Yes. Sebentar, jangan mengkopinya ya. Seperti ini teman-teman ya. Nah untuk yang selanjutnya kita di sini membuat nama VLAN ya. Di sini kita ganti di sini namanya menjadi VLAN 10, sorry, VLAN 10 tuh gitu ya. Nah disesuaikan dengan nama ini gitu ya. Nah lalu di sini sorry, VLAN 10 2 ya. Nah, lalu di sini yang ketiga. Nah, begitu selanjutnya ya. Kita ganti dulu name-nya. Di sini VLAN 10 dan 20 1 2 ya. Lalu di sini 20 strip 3 atau yang ketiga. Nah, lalu di sini yang selanjutnya ya 30 ya. Tuh sorry. Di sini 2 lalu di sini nah yang ketiga. Oke, sudah kita membuat tampilan ini ya. Nah, yang di sini kita akan menghubungkan antara VLAN 1, 2 dan 3 ya dengan menggunakan kabel cross. Di sini ini ya. Lalu sini tuh ya. Nah, lalu kita akan menggunakan satu router dengan router yang ini ya. Nah, sorry. Nah, ini. Oke. Nah, lanjut di sini kita akan menginisialisasi ya untuk interface VLAN ya agar dapat terkoneksi di antara switch ini ya ke interface-nya gitu. Jadi kita masukkan di sini. Baik, yang pertama di sini ya kita akan menginisialisasi untuk di switch yang pertama ya. Di sini config ya T. Nah, di sini kita masukkan int fa 0 ya 1. Nah, jadi gini teman-teman ya. Di sini kita sudah membuat ya. Nah, di sini untuk keterangan langkah-langkahnya kan tadi kita sudah membuat atau name ya di dalam VLAN itu sendiri dengan VLAN 10 name A dan 20 name B, 30 name C. Nama VLAN tidak boleh sama ya di masing-masing interface. Nah, lalu kita menginisialisasi interface VLAN ya di sini untuk VLAN ya. Nah, untuk inisialisasi ini berfungsi untuk mendefinisikan bahwa VLAN yang kita buat itu memakai interface yang mana gitu ya. Yang ada pun sintak inisialisasi interface-nya di VLAN itu adalah, nah di sini yang pertama VLAN 10 interface-nya ini ya, dan selanjutnya mari kita isi teman-teman ya. Nah, di sini lalu kita enter, masukkan nama VLAN-nya dan 10 dengan name A, lalu VLAN 20 dengan name B, lalu VLAN 30 ya, VLAN 30 dengan
name C ya, itu ya, dengan name C. Lalu kita exit ya. Nah, di sini untuk kita bisa menginisialisasinya, kita mengatur mode untuk terangnya ya. Nah, di sini kita interface ya, enter FA 01 gitu ya. Nah, di sini kita masukkan switch port. Nah, seperti ini. Jangan salah ya teman-teman untuk menulis sintaksnya. Switch port mode terang. Mode akses ya, belum, nanti di belakang ya, di bawahnya mode akses gitu ya. Switch port mode akses. Nah, lalu di sini switch port akses gitu ya, VLAN 10. Nah, gitu. VLAN 10. Jangan sampai ada yang salah sintaksnya teman-teman. Nah, di sini ada switch, typo ya, sorry. Di sini switch, nah gini, switch ya, switch port, switch port. Nah, akses itu ya, akses VLAN 10. Oke, teman-teman, lalu kita exit. Nah, untuk interface yang kedua kita masukkan interface FA0 strip 2 tuh teman-teman ya. Lalu di sini switch port. Nah, mode akses. Nah, itu. Nah, lalu di sini switch port akses ke VLAN-nya ya, akses VLAN 2 gitu ya, 920. Oke, lalu di sini kita exit ya. Nah, untuk yang selanjutnya interface FA03 gitu ya teman-teman. Di sini switch port mode akses. Nah, gitu, mode akses. Nah, lalu di sini switch port akses VLAN 3 ya, 10. Seperti ini, lalu exit. Nah, lalu di sini kita memasukkan untuk mode terangnya ya. Di sini berarti kita masukkan untuk mode terangnya yaitu interface ini ya teman-teman. Nah, yang ke 4 ini ya, ini itu ya, agar bisa jalan. Oke, kita masukkan di sini interface FA0 ya, 4 gitu. Oke teman-teman. Oke, di sini 4 lalu kita masukkan switch port gitu ya, switch port. Nah, di sini modenya mode terang ya, mode terang. Nah, switch port mode terang. Nah, lalu di sini switch port terang allowed. Nah, di sini allowed gitu kan. Nah, VLAN, VLAN ke dari 10 ke 30 gitu ya. Tuh teman-teman. Lalu kita set ya. Gitu. Lagi. Nah, kita write ya, agar di sini terbaca gitu ya. Nah, di sini building configuration. Oke. Nah, ini yang pertama
kita sudah selesaikan ya. Lalu kita close. Nah, yang suite yang kedua di sini ya. Oke. Di sini sama ya. Nah, terus T gitu ya. Nah, lalu kita seperti tadi ya, sama di sini int ya, interface gitu ya, 0 tuh. Oke, lalu di sini VLAN VLAN 10 dengan name A gitu ya. Lalu VLAN 20 dengan name B. Lalu VLAN 30 dengan name C itu. Lalu kita set ya. Di sini kita masukkan interface dari yang pertama, yang 01, yang ini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita masukkan di sini interface FA 01 ya. Ini 01. Di sini kita masukkan switch port mode access, switch port mode access tuh. Nah, di sini switch port access VLAN 10 tuh. Access. Lalu yang kedua interface FA02 ya. Lalu di sini switch port mode access, switch port mode access. Nah, lalu di sini switch port akses VLAN-nya ya. VLAN-nya is VLAN 40 ini ya. Support akses 40. Oke. Lalu di sini kita set, masukkan interface yang selanjutnya, interface FA di sini 03 itu ya. Nah, lalu di sini switch port mode access. Nah, lalu di sini switch port access ke VLAN-nya 30 gitu ya. Oke. Lalu di sini kita exit. Lalu kita memasukkan ini interface yang ini ya teman-teman, untuk yang dari 5 ke 6 ini ya, ke routernya gitu. Nah, jadi kita akan masukkan yang ini 5, interface 5 dan 6 ya. Di sini interface FA 05 ya, ada seperti itu 05.
dengan mode terangnya ya di sini, mode terang. Oke, di sini enter, lalu di sini switchboard mode terang ya. Switchboard mode terang. Ini ya. Switchboard mode terang. Nah, lalu di sini switchboard terang allowed ya. Terang allowed ke VLAN 10 dan 30 itu ya. Oke, kita cek. Oke, sudah benar ya. Nah, lalu di sini kita masukkan interface yang 6 ya. Interface FA06. Ini kan FA06. Oke, ntar jadi di sini switchboard. Nah, mode terang itu ya. Switchboard mode terang, enter, lalu di sini switchboard terang allowed ya, allowed VLAN ya, VLAN tuh. Nah, VLAN switchboard mode terang. Nah, ya kan di sini switchboard terang allowed VLAN 30. Oke. Lalu di sini kita exit ya. Oke. Ya. Kita di sini kita write agar terbaca. Oke, di sini proses configuration ya sudah oke. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasi yang switch yang ketiga. Nah, di sini ya, switch yang ketiga di sini enable itu ya, terus itu ya. Nah, yang ketiga ini kita akan mengkonfig interface yang tadi sama ya teman-teman ya. Nanti kita untuk mode aksesnya kita masukkan, lalu untuk mode yang interface yang kedua dan ketiga selanjutnya kita masukkan di sini. Interface FA 0 ya 1 gitu ya, 1. Lalu kita masukkan VLAN 10 ya, untuk name-nya A, terus VLAN 20 untuk name-nya B, lalu VLAN 30 untuk name-nya C. Itu oke, kita exit ya. Nah, sekarang kita masukkan interface untuk mode aksesnya ya. Nah, di sini interface FA01 gitu ya. Tuh, untuk mode aksesnya. Nah, di sini switchboard mode akses, switchboard mode akses. Ini switchboard mode akses. Nah, lalu switchboard sama ya seperti switch yang kedua juga. Di sini switchboard akses VLAN 10 itu ya. Switchboard akses VLAN 10. Oke, lalu di sini set ya. Lalu kita akan menginisiasi interface yang kedua, interface FA0-2 ini ya. Lalu di sini kita masukkan switchboard mode akses, switchboard mode akses, switchboard mode akses. Lalu di sini
switch port akses ke LAN-nya ya, ke VLAN-nya di sini 20. Oke. Nah, switch port akses VLAN 20. Nah, lalu di sini kita exit. Nah, masukkan interface yang ketiga di sini, enter FA03 lalu di sini switch port mode akses, switch port mode akses. Nah, di sini kita masukkan lagi switch, jangan sampai salah ya teman-teman untuk sintaknya. Di sini switch port ya, nanti kalau salah invalid harus kita ulang lagi. Lalu di sini akses VLAN 30 gitu ya, switch port akses VLAN 30. Nah, di sini kita exit ya, exit lagi, kita write membaca apakah ini sudah berhasil. Nah, building configuration oke ya, jadi statusnya sudah oke. Nah, di sini kita sudah selesai untuk yang ketiga ya, kita tutup. Lalu kita akan mengkonfigurasi dari router ya ke switch ini ya. Nah, jadi kita kasih di sini, kita buka, klik CLI, lalu di sini kita klik untuk ini no aja, no, lalu enter sekali lagi. Nah, kita masukkan di sini untuk routernya ya, untuk routernya. Nah, di sini kita akan enable ya, di sini enable, lalu di sini config gitu ya, con T gitu ya, T. Nah, kita masukkan di sini untuk ini ya teman-teman ya. Nah, untuk interface gigs 0 ini gitu ya di sini. Nah, jadi kita untuk memasukkan ini, kita ketik di sini interface ya, gig gitu ya, int di sini gig 0 strip 0 gitu ya. Nah, di sini int 00, lalu di sini kita enter no sh ya, di sini no sh seperti itu. Nah, di sini kita masukkan int gig 0 strip 010 ini ya, 010. Nah, lalu di sini enter ya, kita akan di sini masukkan encapsulation ya. Nah, di sini encap, nah, encapsulation dot ya, satu key dot satu key di sini 10 gitu ya. Nah, kita enter, lalu kita masukkan untuk IP address-nya, IP address gitu ya. Di sini 192.168. Nah, di sini 10.1 gitu ya. Nah, untuk send marks-nya kita jangan lupa ya. Nah, di sini kita masukkan 255 0 gitu ya. Nah, kita cek apakah ada yang typo. Nah, kita pastikan ya untuk IP ini untuk memasukkannya atau inputnya harus benar-benar valid ya teman-teman. Nah, di sini oke. Setelah itu baru kita enter. Nah, di sini X gitu ya, exit maksudnya kita masukkan gig yang selanjutnya maksudnya. Nah, di sini kita masukkan di sini int gig 0 strip 0.20 ini ya. Nah, lalu kita enter lagi.
Nah, encapsulation ya di sini. Encapsulation. Nah, encapsulation dot, jangan lupa ya, dot 1 key di sini berarti 20 ya teman-teman. Nah, di sini encapsulation dot enter. Lalu di sini kita masukkan IP address-nya. Address 192.168. Lalu di sini 20. Satu untuk send mask-nya. Di sini kita masukkan 255. Nah, itu ya teman-teman. Nah, oke. Di sini kita pastikan ya agar semua yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah kita buat di sini ya teman-teman. Nah, di sini ya, jangan sampai keliru untuk ngetik atau ngetik sintaks ataupun IP address-nya. Nah, di sini sudah kita pastikan ya. Nah, oke. Ini yang kedua, 21. Oke. Di sini 21. Oke, kita enter, kita exit gitu ya. Nah, kita masuk ke address yang ketiga ya, yang gig yang ketiga. Di sini int gig 0.030 ini ya. Nah, jadi nah, oke, enter. Oke. Lalu di sini enter, kita masukkan encapsulation dot ya 1 key tuh, berarti di sini 30. Encapsulation dot 1 key 30. Nah, di sini enter, kita masukkan IP address-nya 192.168. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan kodenya ya, 30 terus 1. Nah, di sini send max-nya jangan lupa di sini 255. Nah, itu ya, kita pastikan. Nah, lalu di sini enter ya, kita exit. Nah, di sini setelah kita masukkan ini, kita akan mengkonfigurasi ini ya teman-teman. Sorry. Nah, di sini, nah konfigurasi ini teman-teman ya, konfigurasi router untuk DHCP-nya ya. Itu kita akan memasukkan konfigurasi DHCP router. Nah, lalu di sini kita masukkan ya, kita cek dulu sebentar. Oke, di sini. Oke, kita masukkan di sini. Oke. Nah, di sini kita masukkan IP DHCP itu ya, vol A. Vol A ini ya. IP DHCP vol A. Sebentar, kita masukkan di sini agar terlihat di sini sebentar. Nah, vol A ya. Nah, di sini vol A kita masukkan, enter. Lalu kita di sini masuk def, maksudnya default gitu ya. Lalu kita di sini default router. Default router. Di sini kita masukkan ya defaultnya 192.168 itu ya. Lalu di sini 10 ini kan defaultnya, kita masukkan. Oke. Lalu kita di sini kita masukkan networknya, di sini net ya, net. Lalu di sini network. Nah, network di sini 192 ya, 192.168 ya.
10 0 itu ya. 192.168 10 0. Lalu untuk set masknya jangan lupa di sini 255 0 itu ya. Lalu kita exit, lalu enter. Nah, lalu kita masukkan untuk IP DHCP yang full B nya ya, IP DHCP full B gitu ya, IP DHCP full B. Nah, lalu kita langsung masukkan default router, default gini ya, router. Nah, default router 192, masukkan defaultnya 192.168. Nah, di sini 20 ya, 20.1 itu ya. Oke, lalu kita enter. Di sini kita masukkan networknya, network ya, networknya di sini 192.168. Lalu di sini 20 ya, 20 itu ya. Di sini 20.0 gitu ya, 0. Lalu sunmosnya 255 lalu 0 itu ya. Oke, kita pastikan dulu. Oke, nah di sini setelah kita masukkan yang DHCP full B ini, kita enter, lalu kita exit. Nah, kita masukkan IP DHCP yang full C nya ya, IP DHCP full C gitu ya, enter. Lalu kita masukkan default routernya, default default router di sini 192.168. Lalu di sini 30 ya. Nah, gini titik 1. Oke. Nah, kita enter, lalu kita masukkan networknya network gitu ya. Di sini 192 titik, lalu di sini 168 30 ya, titik 0 ya. Nah, kita masukkan sandbox-nya di sini 255 0 itu ya. Nah, kita cek ya, jangan sampai ada yang salah, nanti hasilnya akan invalid ya teman-teman. Jadi kita pastikan oke, di sini oke. Kita exit itu ya. Kita exit. Oke. Exit. Nah, di sini kita write ini write ya, untuk membaca semua ini berjalan dengan lancar atau berhasil gitu ya. Di sini kita cek configuration oke. Nah, di sini sudah terkonfigurasi semua ya, baik dari switch 1, switch 2, switch 3 dan routernya. Oke, baik teman-teman. Di sini yang terakhir kita akan lakukan pengujian ya, seperti apa yang sudah kita buat ya dalam langkah-langkah membangun jaringan VLAN dengan 3 switch 1 router ini. Nah, yang pertama itu yang tadi yang sudah kita buat ya, membuat topologi jaringan ya, lalu membuat nama VLAN dengan VLAN 10 sampai 30 dengan namanya ABC gitu ya. Lalu nama VLAN jelas tidak boleh sama. Nah, lalu kita sudah menginisialisasi interface untuk VLAN koneksi ke klien gitu ya. Jadi di sini seperti ini teman-teman ya. Nah, lalu yang keempat, kita sudah membangun koneksi antar switch. Nah, dalam mode terang. Jadi dalam mode switch ini agar bisa terhubung gitu ya. Maka dengan menggunakan mode terang. Nah, ini sudah kita buat. Nah, lalu yang kelima ini kita konfigurasi router ya. Nah, jadi agar semuanya dapat terjalan, kita konfigurasi router berdasarkan alamat IP address ya router untuk VLAN 10 dan DTK 10 langsung ya, dan seterusnya ke sini. Nah, setelah kita berhasil semua membuatnya, lalu kita yang terakhir yaitu pengujian. Nah, di sini pengujian akan dikatakan berhasil ya jika masing-masing komputer yang bisa saling terhubung, baik itu yang sepilan ataupun yang berbeda pilan. Nah, maksudnya yang sepilan itu misal
Contoh di sini ya, yang sepilan ini ada di switch 1 ataupun yang sepilan yang di switch 2. Begitupun dengan yang ada di switch 3. Nah, ini kan satu pilan semua ya. Nah, bagaimana yang berbeda dengan pilan agar bisa terhubung gitu kan, dari pilan 1 misalkan dari switch di pilan 1 ke pilan 2 di switch 2 ataupun seterusnya di switch ketiga di pilan yang lainnya. Jadi gitu. Jadi semuanya bisa terhubung ya antara yang satu pilan ataupun dengan yang berbeda pilan gitu. Nah, maka dari itu kita yang pertama kita harus konfigurasi atau setting komputer klien ke settingan DHCP ya teman-teman. Jadi semua agar bisa terhubung satu dengan yang lain. Nah, jadi demikian. Di sini kita cek di sini ya. Nah, ini sudah stop kita IP. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuatnya ya, tadi di sini sudah mendapatkan IP addressnya di settingan DHCP itu ya. Nah, kita akan close, buka yang di komputer yang kedua. Nah, di sini juga sudah mendapat ya, kita close. Kita pastikan satu persatu agar tidak ada yang terlewat. Nah, di sini sudah mendapatkan di settingan DHCP juga sama. Nah, lalu di sini juga sama sudah ya. Ya. Di sini sudah saya setting ke DHCP, sudah dapat ya. Nah, semuanya di sini kita pastikan sudah dapat settingan DHCP, tidak ada yang terlewat ya teman-teman. Jadi agar semuanya bisa terhubung dan berjalan gitu. Nah, oke ya, di sini sudah mendapatkan semua. Oke ya. Nah, bagaimana setelah kita mengatur kesettingan DHCP dalam komputer klien ini, jadi masing-masing switch ini kita bukti untuk mengetesnya ya, berjalan atau tidak. Misalnya kita lihat dulu, kita buka di sini. Nah, di sini kita akan melakukan mengirim pesan ya dari komputer ke komputer klien yang lainnya ya, dengan berbeda VLAN ataupun dengan yang sama VLAN. Nah, yang pertama kita coba ya tes. Nah, di sini dari VLAN 1 switch 1 ke VLAN 1 atau ke VLAN 3 switch 3. Nah, di sini sukses teman-teman ya. Nah, lalu kita coba lagi dari VLAN 1 di switch 1 ke VLAN 1 di switch 3. Nah, di sini sukses. Nah, gitu aja kita coba terus dari semua komputer klien dapat terhubung teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, semua kita coba di sini. Nah, di sini terhubung. Nah, kita kalau biar kelihatan kita dilihat lagi, kita coba. Nah, di sini dari sini ke sini ya sukses. Oke, dari sini ke sini sukses ya. Dari berbeda VLAN ya, coba sukses. Oke, lalu kita coba dari satu VLAN ke VLAN yang sama ya, di switch yang sama. Oke ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk membangun jaringan dalam VLAN 3 switch dan 1 router ya. Demikian yang dapat saya sharingkan terkait jaringan ini ya, VLAN 3 switch dan 1 router ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya, untuk mengetahui atau mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang jaringan ya, atau tentang membangun jaringan ya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman yang menonton ataupun melihat video ini ya, dari manapun dan dimanapun, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.